Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru PAI tingkat SMA atau SMK kelas 12. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tiga berpikir kritis ciri orang yang berakal. 2, 3, oke, ada 4 kompetensi inti. Kemudian baiklah, adapun kompetensi dasarnya ini ya, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kompetensi dasar 6. Adapun materi yang akan kita pelajari ya, ini diantaranya memahami makna berpikir kritis. Kemudian surah Ali Imran ayat 190, 191, proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran, keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal, implementasi surah Ali Imran tersebut ya ke materinya. Berpikir kritis adalah mengkaji ulang berbagai hal yang ditemui dan diketahui di dalam kehidupan, kemudian menyimpulkan apakah hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Jadi kalau misalkan ada suatu masalah, kemudian dia kaji ulang ya dengan kaidah keilmuannya gitu. Jadi ketika menyimpulkan itu sangat kuat sekali gitu ya hasilnya. Itu berpikir kritis. Menurut Mertes, sebuah proses yang sadar dan sengaja digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan ketindakan. Oke, ini maknanya. Kemudian orang yang berpikir kritis berarti sedang memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian dengan cara apa dia memecahkan masalahnya? 1, menganalisis. Jadi analisis dulu masalahnya, kemudian dievaluasi, kemudian melakukan penyidikan. Ini seperti apa ya? Kayak kasus polisi ya, kalau misalkan ada pembunuhan gitu kan, biasa kan mereka juga berpikir kritis gitu ya, biasa menganalisis juga gitu, melakukan evaluasi, melakukan penyelidikan, kemudian barulah mengambil keputusan. Jadi kita juga sama seperti itu ya. Kalau misalkan kita berpikir kritis, misalkan kita hadapi sesuatu sekarang penyakit corona kan, kalau misalkan kita berpikir kritis itu gimana cara memecahkan masalahnya, analisisnya gimana, evaluasinya gimana, penyidikannya gimana, keputusannya gimana. Jadi kalau berpikir kritis itu tidak akan suudzon lah mau baik dia ke Allah maupun ke manusia, tidak akan. Tapi kalau dia berpikir kritis, bakal hasil itu akan husnudon, baik kepada Allah maupun kepada selanjutnya manusia. Manfaat berpikir kritis, lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah itu tidak buntu, banyak sekali aja jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian lebih mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Mandiri ya, jadi tidak tergantung sama orang lain. Selanjutnya, lebih mudah menemukan peluang atau kesempatan yang baru dan lebih bermakna. Ini yang ketiga. Kemudian dapat memetik hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di balik suatu masalah, mau itu musibah atau sejenisnya, ketika kita berpikir kritis, maka akan kita dapatkan hikmah masalah tersebut, hikmah di balik musibah tersebut ada apa, gitu ya. Dapat lebih produktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat Islam, pastinya ya. Kemudian dapat mengembangkan iptek yang terinspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, sebelum ada motor kan biasanya manusia itu kalau misalkan dilihat dari semua ciptaan Allah, kan awalnya dari hewan dulu. Dulu waktu Rasulullah menggunakan
kuda, menggunakan unta, itu kan untuk menaiki, untuk supaya berjalan dari kota A ke kota B, ya, dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, itu supaya tidak capek. Dulu kan baru itu, tapi sekarang kan ketika dipinggirkan ilmu pengetahuan semakin tinggi, semakin berkembang gitu ya, maka muncullah ada sepeda, motor, mobil, pesawat, dan itu ya. Karena manusia itu berpikir kritis. Kalau tidak berpikir kritis, tidak akan bisa terciptakan kendaraan yang sangat super canggih gitu ya. Senantiasa melakukan penelitian untuk menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam. Jadi kalau misalkan kita kalau kita pelajari semua alamnya, misteri penciptaan alam ini, pasti ada sesuatunya, yang ada hikmah yang bisa diambil dari sana ya. Kemudian mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Ini misalnya BMKG, ya, misalkan terjadinya gempa, tsunami, kan itu sudah bisa diprediksi gitu ya. Walaupun itu semuanya memakai alat, tapi kan alat tersebut yang menciptakan manusia, yang menjalankan manusia juga gitu ya. Semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal dan fasilitas lain di alam semesta ini. Pastinya ya, ketika kita berpikir kritis, apa yang kita dapat ya. Yang intinya gini, kalau bersyukur itu, ketika kita pengen bersyukur itu, rumusnya itu, kalau kita berpikir kritis, tidak akan membandingkan ke yang atas. Dia itu pasti berpikirnya, oh, saya dalam keadaan ini, dengan gaji segini, dengan kebutuhan segini, seadanya. Ya, kalau dibandingkan dengan yang atas, jauh. Tapi kalau dibandingkan dengan yang di bawah, banyak sekali orang-orang yang nasibnya lebih parah dibandingkan dengan saya. Ya, itu rumus bersyukur. Itu kalau berpikir kritis. Tapi kalau dia tidak berpikir kritis, ya menyalahkan Allah, menyalahkan orang tuanya atas keadaannya, menyalahkan diri sendiri juga bisa. Kemudian semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Ya, yang kita kumpulkan ya hari ini, dari dulu sampai sekarang, itu hanya amalannya. Untuk apa? Untuk bekal ntar di akhirat nanti. Kemudian semakin termotivasi untuk meninggalkan kemaksiatan dan meningkatkan amal soleh sebagai bekal yaumil akhir nih ya, masih bersangkut pautan. Oke, orang yang terbiasa membaca Al-Quran dalam kesehariannya termasuk ciri orang yang berpikir kritis, karena ia meyakini bahwa agama mengajarkan umatnya untuk berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ini emang sudah ada dalam Al-Qurannya ya. Dan orang yang membaca Al-Quran, apalagi mengkajinya atau sejenisnya, itu pasti akan berpikir. Misalnya ya, di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat dengan wudhu ya. Kalau di ayat Al-Quran itu tidak disebutkan ya, wajah dari mana ke mana, tangan dari mana ke mana gitu ya, terus kaki dari mana ke mana. Hanya disebutkan cara wajah, tangan, kaki ya. Tapi kan karena manusia berpikir kritis gitu ya, apakah ada enggak ya? Misalkan kalau orang yang baru mempelajari agama Islam ya, apakah ada ini wajah itu dari mana ke mana ya? Akhirnya kan sumber hukum Islam itu kan selain Al-Quran ada hadisnya juga, itu melengkapinya. Jadi apa yang kurang di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam hadis. Baiklah, ini adalah surah Ali Imran ayat 190, 191 ya. Jadi cobalah renungkan fenomena siang dan malam, pergerakan planet-planet dalam tata surya, peran dan pengaruh matahari dalam kehidupan semua makhluk. Apakah semua itu dengan sendirinya atau zat yang maha besar yang menciptakannya? Jadi semuanya itu yang ada terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, semuanya sudah ada. Di mana? Di dalam Al-Quran ya. Oke, kita coba membaca Al-Quran surat Al-Imran ya, 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi kalau misalkan berakal, oh ini yang menciptakan langit bumi siapa? Nggak mungkin manusia, masih ada yang menciptakannya. Terus yang mengatur siang dan malam siapa? Manusia bukan, manusia tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menciptakan atau menciptakan ilmu pengetahuan atau menciptakan mesin yang bisa merubah malam ke siang, siang ke malam, tidak ada. Itu hanya Allah lah yang bisa gitu. Kemudian orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al Imran 190 sampai 191. Oke. Ini sebenarnya tentang tajwid ya. Yang pertama ini ini coba kalian amati ya. Kira-kira yang setelah ya. Ini apa? Ini kan sudah disebutkan, ini guna, ini khalqis apa hukumnya, ini ard apa hukumnya, filail kira-kira apa hukumnya, wan nahar. Kemudian di sini juga apa? Kalian bisa cari atau belajar ya, kira-kira hukumnya apa. Oke. Sebenarnya ini hanya sebagiannya ya, anak-anak, sebagiannya. Di ayat ini banyak sekali ini hukum tajwidnya. Baik itu hukum mad maupun hukum hurufnya, banyak sekali. Apalagi kalau dibandingkan dengan makhrajul huruf atau sifatul huruf, banyak sekali. Yang minimal kita kaji hukum mad dengan hukum huruf saja ya. Boleh kalian tuliskan ya di buku kira-kira ini hukumnya apa. Oke, kita akan coba artikan ya. Inna sesungguhnya fi dalam khalqis penciptaan as-samawat langit wal ardi dan bumi waqtilafil dan pergantian laili. Jadi kalau ada namanya lail, itu namanya artinya malam. Qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan dan sambil duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkarun dan mereka memikirkan. Fi khalqis samawat tentang penciptaan langit, samawat itu adalah langit. Wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami. Wan nahar dan siang la ayat benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Alladzina orang-orang yang yadhkuruna Allah mengingat Allah. Ma khalaqta tidaklah engkau menciptakan hadza batila ini dengan sia-sia. Batila sia-sia ya. Subhanaka maha suci engkau. Faqina maka jagalah kami adzabannar dari siksa neraka. Baiklah, kalau misalkan kita berpikir kritis ya, apa yang terjadi dalam semesta ini bisa dilihat ini ya gambarnya. Ini semuanya kalau kita berpikir itu akan ya secara jagat raya ini akan melahirkan ilmu pengetahuan iptek ya. Kan misalkan di sini ada tentang ilmu pengetahuan, kalau misalkan IPS kan banyak nih, ada geografi, astronomi dan lain-lain itu kan ilmu pengetahuan juga. Ternyata di dalam proses penciptaan alam semesta ya, setelah membaca asbabun nuzul Quran Surah Al Imran, hendaknya semakin termotivasi untuk memikirkan terjadinya langit dan bumi serta merenungi berbagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di alamnya. Selain itu, kita hendaknya semakin bersemangat untuk menggali ilmu pengetahuan, terutama dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada sumber ilmu ya. Bahkan di alam semesta ya, di jagat raya ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran kalau kita pelajari benar-benar ya.
merupakan sumber ilmu pengetahuan nih ya. Dan dalam Al-Qur'an Allah SWT menceritakan proses penciptaan alam semesta. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta itu berapa hari atau berapa minggu, itu ada sebenarnya. Ada yang sifat global, ada yang lebih rinci dan penjelasan global. Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Nih, ada 6 masa ya. Kita lanjut, kita baca surat Al-A'raf ayat 54. Kita baca dulu artinya saja ya. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah menciptakan langit dan bumi 6 masa. 6 masa nih. Lalu Dia bersemayang di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang mengikuti dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-A'raf ayat 54 ya. Keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal. Dengan mempelajari dari Quran surat Al-Imran ya, Allah mewajibkan kepada manusia untuk menuntut ilmu dan menggunakan pikirannya dalam merenungi alam, langit, dan bumi. Kita sebagai manusia hendak berupaya mendalami fenomena-fenomena alam yang menunjukkan kepada kebesaran Al-Khaliq, karena sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir bahwa semua ini tidaklah terjadi dengan sendirinya. Selain itu, sungguh Allah menciptakan segala sesuatu itu bermanfaat dan tidak ada sia-sia. Dari hasil berpikir tersebut, manusia hendaklah merenungkan dan menganalisis semua yang ada di alam semesta ini, sehingga akan tercipta ilmu pengetahuan. Jadi pada ayat 191, Allah SWT menjelaskan ciri orang yang berakal, yaitu selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Setiap waktu diisi untuk memikirkan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kesempurnaan Allah. Ya, itu. Implementasi surat Ali Imran ayat 190-191. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai anugerah yang diberikan oleh Allah, di antaranya akal sehat. Ya, tidak sedikit manusia ya yang tidak memiliki akal sehat, yaitu orang gila, orgil ya. Kita mah alhamdulillah sehat. Di mana akal tersebut harus kita gunakan berpikir atas keagungan Allah serta anugerah di alam semesta yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan. Jangan dulu ke alam semesta lah, kita berpikir kepada diri kita sendiri ya. Kalau kita berpikir kita masih bisa menghirup, ini kan Allah yang berkehendak. Kita bisa melihat, mendengar, berjalan, menggunakan kaki, semua anggota badan kita bisa kita gunakan. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus senantiasa bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, mengkaji ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama ahlinya dalam bidang yang dikajinya. Jangan sampai kita mengkaji sendiri ya. Mengkaji sendiri, misalkan mengkaji tafsir suatu ayat, harus ada itunya, harus ada gurunya juga ya. Ya, kecuali kalau misalkan kan sekarang banyak tafsir-tafsir juga ya yang sudah ada terjemahannya juga. Kita bisa pelajari. Tapi jangan sampai, kadang kan pendapat kita itu beda dengan orang lain gitu. Apalagi dengan yang ahlinya. Maka itulah yang harus kita jadikan pedoman ya pada yang ahlinya. Kemudian melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam dengan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang terjadi di alam ini kita teliti harus berdasarkan dengan Al-Quran dan hadisnya. Karena semuanya itu jelas sebenarnya. Di dalam Al-Quran jelas, dalam hadis juga sama. Berupaya mengembangkan iptek dengan berbekal ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi. Mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan manusia. Kan banyak sekali ya dari alam ini yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita semuanya. Misalnya dari pohon kelapa saja ya, semuanya bisa digunakan.
daun bisa kita jadikan kerajinan, bisa jadikan kupat, bisa jadikan apalah dari dedaunan. Terus lidinya bisa jadikan sapu untuk itu ya, untuk membersihkan. Lari ke pohonnya itu bisa digunakan untuk bangunan rumah atau sejenisnya ya. Itu semuanya sangat berguna. Apalagi yang lainnya gitu ya. Oke, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya membahaya. Nih ya, kalau ini makan kita sudah punya apa namanya? BMKG, gejala-gejala alamnya gitu ya. Tapi kan kita suka ada kata orang tua gitu. Tapi itu juga suka benar. Tapi jangan dijadikan acuan benar apa enggaknya. Kalau misalkan dia tidak ahli dalam hal tersebut. Kadang-kadang kata orang tua cenah kata orang tua dulu gitu ya. Tapi suka ada benarnya juga gitu. Tapi jangan jadikan patokan karena bukan ahlinya juga ya. Senantiasa berpikir jauh ke depan dan termotivasi untuk menjadi orang yang produktif dalam berkarya untuk kepentingan umat manusia ya. Langsung berpikir jauh ke depan, terus termotivasi ya dalam berkarya, apapun karya kalian, karya dalam bidang suara, silahkan berkarya terus ya. Harus sesuai dengan agama Islam juga ya, jangan sampai melanggar gitu karyanya. Melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini harus disesuaikan ya, yang melakukan penelitian. Kita melakukan penelitian nih, benar apa enggak nih di dalam Al-Quran dan hadisnya. Kita melakukan pendapatnya, penelitiannya, oh gini. Tapi dia sesuai dengan Al-Quran hadis ya. Kita sebagai umat Islam, kita harus sesuaikan. Karena dalam Al-Quran dan hadis juga pasti dijelaskan. Senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Ini harus ya. Dengan cara kita berpikir kritis tentang alam semesta ini, maka akan meningkatkan amal soleh dan kita bisa menjauhi segala kemaksiatan ya. Alhamdulillah ya, penjelasan dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.